Ayo, siapa yang pengen dapat derajat yang tinggi? Ya. Siapa yang pengen diangkat jabatannya? Siapa yang ingin selamat hidupnya dunia sampai akhirat? Siapa yang ingin cepat banyak duit? Lakukanlah seperti apa yang dilakukan Nabi Ibrahim sebagai contohnya, suka memberi makan orang lain, suka memberi kesenangan. Sekarang ada Jumat berkah, ya. Ada yang sengaja kalau siang beri beberapa bungkus makanan, kemudian dia jalan, dia berikan orang-orang yang sedang duduk-duduk di emper-emper toko atau yang kita dianggap orang itu memang butuh makan tapi dia tidak makan. Dia beli setiap hari. Ada itu Pak, akhlak orang-orang sekarang. Ada yang membuka rumah makan gratis. Kalau kita pernah dengar cerita orang yang buka makan gratis itu nggak habis-habis itu makanannya. Sebab makan gratis dan kalau ingin mau bergabung kasih uang dia, kemudian nanti dibelikan lagi makanan digratisin. Ini adalah perilaku Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayo main duluan. Kalau ada rezeki ya ajak saudara-saudara kita untuk bersama-sama makan dengan kita. Itu adalah akhlak yang baik, pahalanya sangat besar. Dan ada 3 ya, suka memberi makan, suka memberikan kedamaian, jangan menyakiti orang, membantu orang-orang yang sulit, dan sholat malam. Jadi kalau itu kita lakukan, insya Allah di tempat pekerjaannya ditaikkan jabatannya, gajinya ditambah. Kalau dia sebagai pedagang, dagangannya tambah hebat, tambah maju dan seterusnya. Seperti bagaimana Ibrahim alaihissalam mendapat julukan Khalilullah karena begitu dekat dengan apa yang disenangi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saudara-saudara sekalian, dari ja'a rajulun ila Ibnu Abbasin, datang seorang kepada Ibnu Abbas, faqala inna haula'il muhajirin wal ansari yaquluna inna lasna ala syai'in. Orang-orang muhajir, orang-orang ansor pernah datang kepada Ibnu Abbas, ya Ibnu Abbas, kami ini nggak ada apa-apanya. Jadi orang muhajirin, orang ansor jangan bangga karena Nabi memuji-muji orang muhajirin dan orang-orang ansor. Jangan bangga. Bala idza aqamtas shalah wa ataitaz zakah wa sumta wa hajjajta baitullahi wa qaraitad dha'ifa dakhaltul jannah. Ya betul, memang kita tidak punya apa-apa. Jangan karena keturunan kita orang kaya, karena keturunan kita pejabat, karena kita anak orang-orang terhormat di rumah, di kampung kita, di negeri kita, tidak ada apa-apanya kecuali yang bisa menentukan kita punya nilai adalah apabila engkau melaksanakan sholat 5 waktu dengan baik, ya. Kemudian kalau punya duit, kalau punya harta dizakatkan hartanya, kemudian dia puasa, kemudian dia haji, kemudian dia suka memberi makan orang lain dan suka menghormati tamu. Dakhaltal jannah, niscaya engkau akan masuk surga. Nah ini saudara, jadi kita jangan merasa bangga karena kita anak pejabat, karena kita anak orang terkemuka di kampung. Yang bisa menentukan masuk surga itu apabila kita melaksanakan perintah Allah dengan baik, ya, melaksanakan kewajiban-kewajiban, jauhkan apa yang dilarang, ya. Kemudian puasa bulan Ramadan kita puasa, kemudian kalau ada rezekinya punya berangkat haji atau umroh, kemudian hormati tamu, dan dengan cara itu Allah masukkan kita ke dalam surga. Amin ya Allah. Kemudian Nabi bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, fal yukrim dhaifahu, hendaknya hormati tamu. Jadi dalam Islam bertamu itu sangat dihormati, saudara. Bertamu, orang yang didatangi tamu, dia adalah satu kehormatan. Jangan ngambek, jangan marah. Oh, gara-gara datang guru nih, ntar uang saya, dompet saya jadi tipis nih.
Gara-gara teman saya datang, nanti saya harus kasih makan. Mikir, mau kasih makan tamu, mikir hitung-hitung. Nggak boleh, Pak. Kita sebagai seorang muslim, datangnya tamu ke rumah kita, itu adalah rahmat Allah yang diberikan kepada kita. Dalam sejarah pada zaman Nabi ada seorang yang sering senang kalau tamu datang. Bahkan dia sering memanggil agar tamunya itu orang-orang yang datang ke rumahnya. Sementara istrinya marah, nggak senang, cembetut. Sampai nggak mau keluarin air, nggak mau keluarin minuman, nggak keluarin makan. Kata suami, sabar. Keluarin aja Neng apa yang ada, nggak apa-apa keluarin. Ayo, nggak, saya nggak mau. Tamunya keluar, habis suaminya dimarahin. Kamu biasa banget sih, suka ngajak orang ke rumah. Kan kita jadi capek, nyuci piring, apa semua tuh. Yang capek kan saya, bukan kamu. Seorang istri yang tidak baik. Lalu pada satu ketika Rasul yang bertamu dihormati nama suami itu tetap karena Rasul yang datang dengan sangat terpaksa wanita atau istri dari suami itu meladeni Rasul. Tapi Rasul tahu kalau dia itu wanitanya itu kurang senang menerima Rasul karena Rasul yang datang terpaksa dia lakukan. Rasul tahu. Selesai dia bertamu, dijamu sama di awal tamu, Rasulullah SAW permisi pulang. Nah, sebelum dia keluar dari depan pintu, apa kata Rasulullah? Coba istri kamu, tolong nanti kalau saya keluar, suruh diri di depan pintu. Liatin apa yang ada di belakang saya. Oke, Rasul jalan 2 meter, 3 meter, 4 meter, istrinya disuruh turun duduk berdiri di depan pintu, liatin Rasul. Ternyata saudara-saudara sekalian, dilihat di belakang Rasul binatang-binatang yang berbahaya, ular kala dan lain-lain, semut keluar dari rumahnya, mengikuti Rasul berjalan, nanti dibuang sama Rasul di tempat yang lain. Artinya saudara-saudara, datangnya seorang tamu adalah rahmat, keluarnya tamu dari rumah dikeluarkan penyakit-penyakit yang ada di rumah kita. Itu manfaatnya dalam ajaran Islam. Jangan tamu datang ditolak, tamu datang dimarahin, tidak ikhlas meladeni tamu atau menjamu tamu. Ini ajaran Islam baik sekali, saudara. Jadi kita pahami ya, insya Allah ya. Jadi kalau dulu kalau kedatangan tamu kurang senang, sekarang kita tahu hadisnya, kita tahu pelajarannya, kita senang deh. Yang biasanya begitu perempuan, Bu. Perempuan yang bukan perempuan soleh. Tapi kalau wanita-wanita solehah, apalagi sudah ngaji sering di sini, insya Allah, kalau suaminya kedatangan tamu, insya Allah dia akan siapkan yang baik-baik, tidak marah-marah, dengan ikhlas. Amin ya Allah. Alhamdulillah. Apa boleh kita coba nih, besok kita datang nih? Boleh guru, boleh. Iya. Boleh guru. Kita datang ke rumah Pak Supriyadi. Gimana? Kita pengen datang ke rumah Pak Supriyadi, udah lama kenal tapi belum ketemu. Iya, emang masalahnya kesempatan, bukan kita nggak mau silaturahim, kesempatan. Tapi kalau kita pas lewat, barangkali pas ya ada kelewatan di situ, bisa boleh kita mampir. Nah, kita kembali saudara-saudara sekalian. Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari kiamat, hendaklah yang pertama hormati tamu. Pada kedatangan tamu itu adalah bagian dari rahmat, dan keluarnya tamu dari rumah kita mengeluarkan penyakit-penyakit yang ada di rumah kita. Jaizatu yaumun wa lailatun. Ya, yang boleh kita terimanya artinya kita hormati dia 1 hari 1 malam. Jamu dia 1 hari 1 malam dengan seenak-enaknya yang kita punya, yang kita dapat, yang kita miliki itu 1 hari 1 malam. Kemudian wadiyafatu salah 1 ayamin. Dalam Islam tamu itu paling lama 3 hari 3 malam. Jadi kalau bertamu maksimal waktunya 3 hari 3 malam. Lebih dari 3 hari pulang. Nggak boleh lama-lama. Jadi kalau Nabi sudah tahu, ya kalau baru sehari, iya 2 hari 3 hari. Kalau udah 4 hari, udah seminggu, bosan juga kali ya.
Iya, iya namanya perasaan manusia. Ya, walaupun dia tahu apa ajaran agama, mungkin ya secara lahiriah dia ikuti, tapi secara batinnya mungkin hatinya belum ikhlas. Ya, jadi ini ukurannya, ukuran Nabi secara umum, ya umum manusia, ya mungkin hanya 3 hari, ya lebih dari itu udah mulai kurang ikhlas. Tapi buat orang yang soleha, insya Allah sepanjang masa, kalau dia paham, makin lama tamu datang di rumahnya, makin banyak rahmat yang Allah turunkan di rumah itu. Amin ya robbal. Jadi 3 hari ukuran orang-orang yang biasa, Nabi sudah tahu begitu. Kalau lebih dari 3 hari, maka itu bukannya tamu namanya. Artinya selama 3 hari tamu kita jamu, lebih dari 3 hari biasa aja udah kayak makan biasa. Kalau 3 hari, selama 3 hari kita kasih makanan yang berlebihan dah. Ya dari apa gitu. Tapi kalau udah biasa lebih dari 3 hari, seperti kita aja yang makan kita biasa 3 hari. Itu maksudnya begitu dalam menjamunya. Kalau hari-hari biasa kita makan cuma sama ayam, ya, sama sayur. Tapi karena ada tamu, tambahin lagi tuh 1 lauk lagi. Namanya hormat sama tamu. Besok biasanya kita makan sama teri, ya, campur kacang sama apa lagi. Datang tamu, tambahin lagi gado-gado gitu ya. Nah, jadi selama 3 hari kita jamu melebihi daripada makanan yang biasa kita makan. Sesudah 3 hari biasa. Seperti apa yang kita makan itu sudah boleh. Jadi hitungannya seperti itu dalam Islam. Seandainya tetap kita lebihkan dalam makanannya, itu lebih baik. Gitu. Sudah 3 hari, 4 hari, 5 hari, tetap aja kita kasih makan yang terbaik. Itu lebih baik buat kita. Itu pun kalau memang persiapannya ada. Kalau persiapannya tidak ada, ya apa adanya. Tamu tidak boleh request. Sekarang dimakan ayam, besok makan yang enak lagi ya. Nami, mesen besok potongin ayam ya. Besok potongin bebek ya. Besok pengen makan daging kambing guling ya, nggak boleh. Apalagi kebetulan memang yang kita datang itu orang yang ekonominya kurang. Makanya akhlaknya kita bertamu. Kalau kita memang lihat dia orang kaya, orang yang baik, nggak apa-apa. Tapi kalau kita datang ke tamu, ke rumah orang sesuatu yang ekonominya pas-pasan, sebaiknya ketika kita datang ada yang kita bawa. Atau ada yang kita tinggal setelah kita pulang. Itu adabnya begitu, kan enak. Kita datang ke rumah yang ekonominya, kita lihat kurang pas-pasan lah, katakan begitu. Bukan kita menghina ya, kita lihat kan, kita bisa lihat. Jangan kita minta daging ayam mau makan, minta pakai potongin ayam dan sebagainya. Nggak usah, biasa aja. Bila perlu, kita mau bertamu 3 hari, kita bawa duit. Nih, tolong hari ini kita kasih 1 juta, tolong udah beli makan. Oh, girang banget, Wan. Iya. Besok lagi ini 1 juta, besok lagi 3 hari kayak kasih 3 juta. Itu namanya tamu yang hebat, Wan. Tamunya hebat, yang punya rumah juga hebat. Sama-sama memahami ajaran agama. Ya, jadi dia tidak mau merepoti yang punya rumah. Sementara punya rumah udah siap, sedia gitu untuk direpoti sesuai dengan ajaran Islam. Tapi seorang tamu karena dia melihat orang ini ekonominya kurang, sengaja dia senangi, dia pengen makan bersama-sama orang yang status ekonominya lebih rendah dari dia. Ya Allah, sempurna niatnya itu, baik sekali, saudara. Nah, itu seperti apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Wadiyafatu salah satu ayamin famakana ba'da zalika fahuwa shadaqah. Kalau lebih dari 3 hari dihitung shadaqah aja biasa. Kebaikan artinya kebaikan itu tidak ada paksaan. Habis itu hadisnya. Wa qala wa an ata'in qala kana Ibrahimu shalawatuhu alaihi salam wa salamuhu idza arada ayyataghadda wa lam yajid may yataghadda ma'ahu sara al-mailu wal mailain fi talabin may yataghadda ma'ahu. Ada Nabi Ibrahim, satu perilaku Nabi Ibrahim, akhlak Nabi Ibrahim, kalau sudah datang waktu makan, dia cuma sendirian, cuma sama istrinya. Lalu dia keluar dari rumah 1 kilo atau 2 kilo mencari orang untuk diajak makan.
Ada yang udah begitu sekarang di sini, ada nggak? Iya, ya Allah, Wan, perilakunya Ibrahim. Makanya dia selalu kalau giliran waktu makan masak lebih banyak. Enggak ukuran pas sama keluarga. Kalau dia cuma berdua, makannya cuma berdua. Goreng telur cuma dua. Enggak. Dia masak yang banyak. Istrinya sudah tahu perilaku suaminya. Makanya kalau masak nggak pernah sedikit. Begitu datang waktu makan, jam 11, belum ada orang nih. Datang dia, cari dulu. Jalan dulu dia 1 sampai 2 kilo jaraknya, jauhnya. Kemudian kalau ketemu orang, dia panggil, dia undang orang untuk makan dulu. Karena orang itu masih jarang, masih sedikit penghuni dunianya. Kalau sekarang kita keluar di depan pintu aja, nggak setengah jam kita panggil orang, 20 orang temuan. Iya, apalagi sekarang ada handphone, panggilin aja. Wan, ada Wan, ada. Sini Wan, ditungguin Wan, kita makan. Iya. Iya, kata Pak Ketua guru, iya ada di rumah ada. Ayo guru kita kemari. Saya lagi apa motong ini nih, motong sapi. Kegedean ya. Nah ini. Jadi itu akhlak Nabi Ibrahim ya, selalu begitu. Selanjutnya dari Ikrimah qala kana Ibrahimu shalawatullah alaihi wasallamuhu yusamma abad doifan wa kana liqasrihi arba'atu abwabin yanzuru min ayha muji'ul mar'a. Adalah Nabi Ibrahim disebut bapaknya tamu. Nabi Ibrahim abad doifan, bapaknya tamu. Artinya orang yang suka menerima tamu, bahkan kalau tidak ada tamu, dia ngundang orang untuk bertamu di rumahnya. Sehingga dia mendapat julukan abad doifan atau abad duyuf. Lalu saudara-saudara, sampai Nabi Ibrahim mendesain rumahnya. Kalau bahasa sekarang mendesain. Membuat rumahnya itu depannya 4. Jadi ruang tamunya ada 4, ada di barat, ada di timur, ada di utara, ada di selatan. Untuk apa Nabi Ibrahim membuat rumah 4 pintu, 4 muka? Agar Nabi Ibrahim bisa mendeteksi, bisa mengetahui ada orang dari barat, ada orang dari timur, ada orang dari selatan, dan seterusnya. Begitu murahnya, begitu pedulinya Ibrahim ketika datang waktu makan, ingin mengajak orang-orang makan bersamanya. Karena makan berjamaah itu pahalanya sangat besar. Dan berkah dalam tubuh kita. Orang yang selalu makan sendirian aja, walaupun dia makan banyak, kesehatannya kurang dijamin dibanding orang yang makan berjamaah. Makanya Nabi Ibrahim sehat terus, panjang umur. Karena dia kalau makan selalu makannya bareng-bareng. Ini fadilahnya, saudara. Selain merupakan amal soleh yang akan didapat nanti di akhirat, di alam barzah, tetapi di dunianya manfaatnya adalah makanan yang kita makan secara berjamaah akan memberikan tubuh yang sehat. Darah yang mengalir akibat makanan yang kita makan diproses di dalam usus kita menjadi darah, kemudian dialirkan ke seluruh anggota tubuh kita, tangan, kaki kita semua, itu akan menjadi berkah. Artinya di sisi lain, saudara, orang yang bahasanya urat kejepit, apalagi kolesterol, kebanyakan makan ini, kata dokter ini darahnya tersumbat, darahnya kental, akhirnya tersumbat aliran darah. Karena tersumbat, akhirnya kakinya nggak terasa. Karena coba Anda review sendiri. Kalau Anda makan ngajak orang apa enggak? Pak, Bu, yang suka penyakitan-penyakitan banyak di tubuh itu, yang pertama, kalau Anda makan, cek diri kita sendiri, ingat-ingat ngajak orang apa enggak, apa kita makan sendirian aja?